Shalom, pemirsa Smart People di seluruh Indonesia yang saya kasih. Selamat siang, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan share kebenaran firman Tuhan, yaitu The Unshakable Way of Christ, yaitu jalan Kristus yang tidak tergoncangkan, jalan yang dari Tuhan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, pada hari terakhir, pada akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Bangsa, perang lawan bangsa, ya, ada gempa bumi di mana-mana, dan akan terjadi kehancuran yang luar biasa. Di dalam Ibrani 12, ayat yang ke-26 dan 28, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 28, jadi karena itu kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, menurut kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani, Bapak Ibu, bahwa langit dan bumi akan digoncangkan, Bapak Ibu, ya. Tapi janji firman Tuhan bahwa orang benar, ya, kita sebagai orang percaya, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kata tergoncangkan, Bapak Ibu, berasal dari kata asaleutos yang mempunyai arti unshaken, yaitu tidak bergoyah atau kuat, dan unmoved yang artinya tidak bergerak. Jadi orang percaya, kita sebagai orang percaya akan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan atau kerajaan yang tak tergoyahkan, kerajaan yang kuat, kerajaan yang tidak dapat digerakkan oleh apapun, Bapak Ibu. Jadi orang percaya ya di dalam jalan Tuhan itu akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tak tergoyahkan, Bapak Ibu. Goncangan bisa terjadi, bisa lewat langit dan bumi akan digoncangkan oleh Tuhan, ya. Lewat krisis, lewat masa sukar, Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang percaya yang kuat, menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan oleh krisis masa sukar dalam kehidupan kita, oleh kondisi goncangan dari langit dan bumi yang akan terjadi, Bapak. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang dahsyat, yang tetap kuat di tengah masa sukar, Bapak. Bagaimana siang hari ini, Bapak Ibu, menurut jalan Tuhan, ya, bagaimana untuk kita bisa memaksi suatu kehidupan yang kuat, yang tidak tergoncangkan. Yaitu langkah yang pertama, Bapak Ibu, ya, kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal. Saya percaya Bapak Ibu, berapa banyak seringkali kita sebagai orang percaya cuma menjadikan Yesus sebatas juru selamat, Bapak. Kan itu seringkali kita tidak bisa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita, yang menguasai hidup kita, ya dengan sendirinya kita taat kepada setiap kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi untuk kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, supaya kita menjadi orang percaya yang tak tergoncangkan, orang percaya yang kuat, Bapak Ibu. Yang pertama harus apa? Kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita, Bapak Ibu, ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu. Jadi hanya ada satu jalan, Pak. Jalan yang membuat kita menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun, krisis apapun, kesulitan apapun, Bapak Ibu. Hanya satu jalan, itu di dalam Yesus. Karena dalam Yesus ada satu jalan kebenaran yang memberikan kehidupan, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu, ya, langkah kedua untuk kita bisa menjadi orang percaya yang kuat, yang tidak tergoncangkan oleh kebenaran firman Tuhan,
menurut jalan yang dari Tuhan, yaitu kita harus menjadi orang percaya yang bijaksana, Bapak Ibu. Di dalam Matius 7, ayat yang ke-24 sampai 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, berapa banyak kita sebagai orang percaya seringkali tidak bisa menjadi orang yang kuat, menjadi orang-orang percaya yang mudah dihancurkan, menjadi orang-orang percaya yang mudah goyah, menjadi orang-orang yang mudah dipengaruhi dan kuasai oleh dunia, Bapak Ibu. Orang yang kuat, Bapak Ibu, itu bukan orang yang badannya besar, yang fisiknya kuat. Orang yang kuat itu bukan orang yang makannya banyak. Orang yang kuat bukan orang yang anaknya banyak, yang istrinya banyak. Orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, Bapak Ibu. Tapi kekuatan seseorang itu ditentukan waktu dia menghadapi krisis, Bapak Ibu. Waktu dia menghadapi masa sukar. Orang yang menghadapi krisis masa sukar, dia tinggalkan Tuhan, itu bukan orang yang kuat. Orang yang menghadapi krisis masalah dalam hidupnya, dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan pelayanan, itu bukan orang yang kuat. Orang yang terkena krisis masalah, dia lari ke tempat-tempat perjudian, pelacuran, narkoba, itu bukan orang yang kuat. Tapi orang percaya yang kuat, orang percaya yang tidak tergoncangkan, adalah orang percaya yang tetap tegar di masa sukar. Sekalipun ada badai, ada krisis, ada masa sukar, apapun yang terjadi atas dunia ini, Bapak Ibu, kita tetap menjadi orang percaya, tetap mencintai Tuhan, tetap melayani, tetap mengasihi keluarganya, tetap bekerja. Itu adalah orang yang kuat, tetap hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. Jadi untuk kita menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan, yang pertama harus kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang bijaksana, ya. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, Bapak. Tapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu seperti orang yang bangun rumah dasarnya adalah batu. Artinya apa? Setiap orang percaya mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Itulah orang yang bijaksana. Berapa banyak Bapak kita menjadi orang yang lemah, yang mudah digoncangkan. Karena seringkali kita cuma tahu firman, ngerti firman, tapi tidak pernah melakukan firman. Itu seperti orang yang bangun rumah, dasarnya tanpa dasar, itu dasarnya pasir, yang mudah dihancurkan. Begitu ada badai, ada banjir, melanda rumah itu, maka rumah itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Jadi untuk menjadi orang percaya yang kuat, yang tidak tergoncangkan, yang kedua Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang bijaksana, ya. Menjadi orang yang bukan hanya tahu firman, tapi kita menjadi orang-orang yang melakukan firman, menjadi orang-orang yang hidup dalam firman, Bapak Ibu, ya. Berikutnya Bapak Ibu, ya, ada statement yang katakan bahwa kalau kita hidup dalam firman, Bapak Ibu, ya, kita hidup dalam ketaatan Bapak Ibu, ya. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita, ada statement katakan ketaatan melakukan perintah Tuhan jauh lebih penting daripada kebiasaan agamawi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, agama tidak menyelamatkan, Bapak Ibu, tapi hanya Yesus yang menyelamatkan setiap kita, Bapak Ibu. Jadi di sini katakan bahwa ketaatan melakukan perintah Tuhan itu jauh lebih penting, ya, daripada kebiasaan agamawi. Berapa banyak seringkali kita tidak menjadi orang percaya yang kuat, orang percaya yang tahan goncangan, yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu, ya. Itu karena apa, Bapak Ibu? Kalau kita melakukan setiap firman Tuhan, kita akan menjadi orang kuat. Tapi kalau kita hanya sebatas tahu firman, ngerti firman, dan tidak pernah melakukan firman, itu kita menjadi orang-orang yang lemah, yang mudah digoncangkan, Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, ya, untuk kita menjadi orang percaya yang kuat,
menjadi orang percaya yang tidak digoncangkan, Bapak Ibu, yang tidak bisa tergoncangkan oleh kondisi apapun, masa sukar apapun, yang ketiga kita harus membangun manusia batiniah setiap hari, Bapak Ibu. Ini penting sekali, Bapak. Kebenaran firman Tuhan katakan, jika kita hidup dalam daging, ya kita akan mati. Jika kita hidup dalam roh, kita akan hidup, Bapak. Jadi untuk kita bisa menjadi orang percaya yang kuat, yang tidak tergoncangkan, kita harus hidup dalam manusia roh, Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari, Bapak. Jadi supaya kita menjadi orang percaya yang tak tergoncangkan, Bapak, kita harus hidup dalam manusia roh. Ya, ini harus kita bangun. Ya, kita harus bangun manusia batiniah itu setiap hari, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ya, untuk menjadi orang percaya yang kuat, Bapak Ibu, ya, manusia batiniah itu membutuhkan yang namanya itu truth, worship, dan fellowship, Bapak Ibu. Ya. Untuk membangun manusia batiniah itu diperlukan kebenaran. Untuk membangun manusia batiniah diperlukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 4:24 katakan bahwa sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Perlu truth, perlu kebenaran. Di dalam 2 Timotius katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, Bapak ya. Supaya kita punya roh yang kuat, Bapak. Kita perlu firman. Kita perlu terus merenungkan firman setiap hari, Bapak. Itu yang boleh menguatkan roh kita, Bapak. Yang kedua kita perlu worship, ya, perlu pujian, ya karena Tuhan bertahta di atas pujian. Yang ketiga, Bapak, kita perlu apa? Perlu fellowship, perlu persekutuan. Firman Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri saja. Hendaklah kau saling membangun, saling menguatkan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, Bapak. Jadi untuk kita bisa menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan, Bapak. Yang ketiga berikutnya apa? Kita perlu terus bangun manusia batiniah kita, manusia roh kita, yaitu dengan apa? Kita terus bertekun merenungkan firman setiap hari. Perlu truth, perlu worship, perlu pujian, ya, dan perlu fellowship. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita penuhi kebutuhan roh dalam hidup kita dengan kebenaran, pujian, dan persekutuan, Bapak Ibu, saya percaya kita akan memiliki roh yang kuat. Dan kita bisa hidup dalam manusia roh. Dan kalau kita bisa hidup dalam manusia roh, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang percaya yang kuat, orang percaya yang tidak tergoyahkan. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak krisis, sekalipun banyak persoalan, Bapak Ibu. Mungkin rasanya engkau sudah berputus asa pada siang hari ini. Tapi percaya Bapak Ibu, waktu engkau hidup dalam manusia roh, waktu engkau bangun manusia batiniahmu setiap hari, Bapak Ibu, engkau punya keintiman bersama Tuhan, kau terus melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kau akan menjadi orang percaya yang tidak tergoyahkan. Menjadi orang percaya yang tetap tegar di masa yang sukar, Bapak Ibu. Ini yang penting, Bapak Ibu, untuk siang hari kita belajar untuk kita menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu. Seperti Yosua, Bapak Ibu ya. Yosua menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Karena apa yang dilakukan Yosua, Bapak Ibu? Karena Yosua setiap hari, Bapak Ibu ya, dia membangun manusia batinnya. Di dalam Yosua katakan banyak yang dilakukan Yosua, dia banyak berdoa kepada Allah. Maka Allah pun banyak berbicara kepadanya secara langsung, ya. Yosua bisa menjadi orang percaya yang kuat. Yosua menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Dia mempunyai keintiman bersama Tuhan setiap hari. Dia membangun manusia batinnya setiap hari. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dia merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bahkan dia melakukan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan katakan bahwa Yosua hidupnya tidak pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena itu Bapak Ibu, apa yang dikerjakan Yosua? Dia hidup dalam firman. Karena itu Yosua, apa saja yang dikerjakan Yosua, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil, Bapak Ibu. Ya. Di dalam Yosua 1 ayat yang kelima, Bapak Ibu ya. Kenapa Yosua menjadi orang yang kuat, orang yang tidak tergoncangkan, orang yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Di dalam Yosua 1 ayat 5 katakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau
seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Yosua menjadi orang yang luar biasa, Yosua menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Ya, kenapa? Bahkan disingkatkan tidak dapat orang bertahan menghadapi Yosua. Bahkan firman Tuhan katakan seumur hidup Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Yosua membangun manusia batinnya setiap hari. Karena Yosua hidup dalam manusia roh. Berikutnya Bapak Ibu ya, untuk kita bisa menjadi orang percaya yang tak tergoncangkan, menjadi orang percaya yang tak tergoyahkan, menjadi orang percaya yang kuat Bapak Ibu, di masa yang sukar Bapak Ibu. Yaitu yang keempat, yaitu tiada kemuliaan tanpa penderitaan Bapak Ibu. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, firman Tuhan berbunyi demikian Bapak Ibu. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi orang percaya yang kuat, ada kebenaran firman Tuhan di sini katakan Bapak Ibu, bahwa sebab kita dikaruniakan kepada kamu, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu ada kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan Bapak Ibu ya. Sekalipun kita menghadapi masa sukar, sekalipun kita menghadapi krisis Bapak Ibu ya. Yang saya lakukan Bapak Ibu ya, walaupun saat ini saya menghadapi kepahitan Bapak Ibu ya, saya menghadapi krisis masa yang sukar, tapi saya terus hidup di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Itu yang membuat kami terus hari ini masih bisa menjadi orang yang percaya, yang kuat, yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu ya. Next berikutnya Bapak Ibu ya. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Sejak tahun 2009 Bapak Ibu ya, sampai saat ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Sebetulnya saya menghadapi masa sulit Bapak Ibu ya. Tapi saya tetap setia ya, terus hidup dalam kerajaan Allah Bapak Ibu ya. Saya sampai mulai tahun 2009 sampai hari ini Bapak Ibu ya. Saya tetap mengajar di satu sekolah teologi ya, Sekolah Tinggi Emmanuel Pacet Bapak Ibu ya. Saya mau bayar harga sama Tuhan Bapak Ibu ya. Di tengah masa sukar dan krisis ini Bapak Ibu, saya tetap melakukan Bapak Ibu ya. Sejak tahun 2009 sampai hari ini tahun 2024 Bapak Ibu. Yang saya lakukan, saya tetap mencintai Tuhan, tetap melayani Tuhan di sekolah teologi ini Bapak Ibu. Bahkan saya mau bayar harga sama Tuhan Bapak Ibu. Sejak tahun 2009 sampai hari ini kurang lebih 15 tahun Bapak Ibu. Saya tidak pernah menerima persembahan kasih, saya tidak menerima gaji sebagai dosen Bapak Ibu. Itu saya persembahkan ya untuk anak-anak asuh di sekolah Emmanuel Pacet ini Bapak Ibu. Dan itu saya lakukan sejak tahun 2009 sampai hari ini Bapak Ibu. Saya mau belajar untuk berkorban, mau belajar bayar harga sama Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan katakan Bapak Ibu, apa yang kau tabur itu yang kau tuai Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu, sekalipun di masa yang sukar, sekalipun banyak masalah krisis yang Tuhan izinkan dalam hidup saya saat ini Bapak Ibu. Tapi sampai saat ini Bapak Ibu, saya terus hidup dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Saya terus melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya terus melakukan Tuhan perintahkan Bapak Ibu. Itu saya boleh Tuhan untuk terus berkorban, terus untuk memberi hidup saya untuk Tuhan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan hanya untuk mengajar di Sekolah Tinggi Emmanuel Pacet Bapak Ibu. Saya juga mulai sejak tahun 2009 Bapak Ibu ya. Di masa yang sulit sekalipun Bapak Ibu ya. Di tengah saya sudah, kantor saya semua sudah tutup Bapak Ibu ya, sejak COVID-19 Bapak Ibu ya. Semua usaha saya pilot. Tuhan izinkan saya ada jiwa-jiwa, ada keluarga-keluarga yang mau bercerai Bapak Ibu ya. Ada di Jember, ada di ya, ada di Surabaya, ada di Sidoarjo Bapak Ibu ya. Sekalipun saya menghadapi masa sulit Bapak Ibu, saya terus kerjakan Bapak Ibu, saya melayani keluarga-keluarga Bapak Ibu. Ya. Saya ke kota-kota, ke desa-desa, terus fokus kepada kerajaan Allah Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu, saat saya terus hidup Bapak Ibu ya, mau bayar harga sama Tuhan ya. Terus hidup di masa, sekalipun di masa yang sukar Bapak Ibu. Disitulah ada kasih karunia Bapak Ibu. Disitulah ada jalan Tuhan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Saya terus melakukan.
waktu saya terus setia kepada pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Saya terus mau bayar harga kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu. Ya, di tengah krisis ini, waktu saya tidak ada pekerjaan, ada teman saya menghubungi saya, Bapak Ibu, menawarkan saya untuk jualan ya beras SPHP, Bapak Ibu. Ya, saya nggak pernah berhubungan dengan orang ini, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, ya, orang ini akhirnya berikan beras saya untuk saya boleh ya berjualan beras SPHP dari Bulog ini, Pak. Puji Tuhan, tiap hari saya bisa dapat keuntungan ya 3 juta lebih untuk bisa menyambung kehidupan keluarga saya, Bapak Ibu. Ya, setelah beras SPHP berhenti, Bapak Ibu, ya sekalipun di masa yang sulit ini, Bapak Ibu, saya terus, Bapak Ibu, ya terus melayani Tuhan, terus mau berkorban untuk Tuhan, terus mencintai Tuhan, terus hidup dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu, ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, itu kasih karunia demi kasih karunia Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kami, Bapak Ibu, ya. Ada teman saya suatu saat, ya waktu saya sudah tidak bisa berjualan beras lagi, waktu sudah tidak ada pekerjaan, Bapak Ibu, ya, ada teman saya yang lain, Bapak Ibu, ya, yang menawarkan saya untuk berjualan sepeda, Bapak Ibu, ya. Orang itu akhirnya kirim sepeda, bahkan kontrakan saya diganti, Bapak Ibu, ya. Itu puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sekalipun masa sulit, Bapak Ibu, waktu saya terus, Bapak Ibu, melakukan pekerjaan Tuhan, terus hidup sekalipun ada penderitaan dalam kehidupan kami, Bapak Ibu, ya. Tapi saya terus setia hidup dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu. Disitulah ada kasih karunia demi kasih karunia, Bapak Ibu. Bahkan, Bapak Ibu, apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya, justru apa yang saya butuhkan, Bapak Ibu. Setiap saya membutuhkan sesuatu, Tuhan selalu cukupkan, Bapak Ibu. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, di dalam Roma 5 ayat 3-5, firman Tuhan berbunyi demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita, Bapak Ibu. Next berikutnya, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, siang hari ini saya akan share, Bapak Ibu, ya. Saya akan saksikan gimana hidup saya banyak mengalami masa sukar yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Pada tahun 1998, Bapak Ibu, saya harus mengalami PHK, ya. Waktu saya bekerja di Bank Astin, waktu krisis moneter, Bapak Ibu, bank itu harus ditutup, dan saya harus terkena PHK di saat saya habis menikah dengan istri saya, dan saya nggak punya pekerjaan, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, ya. Pada tahun 2016, Bapak Ibu, Tuhan izinkan anak saya mengalami kecelakaan saat saya melayani di Jember, Bapak Ibu. Anak saya ditemukan oleh seorang tukang rumput di pinggir jalan jam 1 siang. Anak saya otaknya pecah, Bapak Ibu. Dia muntah darah dari hidung, dari mulut. Anak saya nggak sadar kurang lebih 10 hari, Bapak. Setelah anak saya dioperasi, Bapak Ibu, puji Tuhan, anak saya bisa diselamatkan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Anak saya lupa semua ingatan. Dia huruf lupa, angka lupa, Bapak Ibu. Dia menjadi anak yang bisu, menjadi anak yang lumpuh, Bapak Ibu. Semua organ sebelah kanannya tidak bisa bergerak, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, ya. Saat di masa yang sukar yang Tuhan izinkan, saya boleh tetap melayani Tuhan, tetap cinta Tuhan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan izinkan masa yang sukar, kesengsaraan, penderitaan itu membuat saya menjadi orang yang tekun dan menjadi orang yang tahan uji, sekalipun banyak tantangan dan masalah. Next berikutnya, Bapak Ibu, Tuhan izinkan saya pada Desember 2020, Bapak Ibu, saya terkena
COVID-19 dan saya sudah tidak bisa berjalan, Bapak Ibu. Saya hampir meninggal ya. Saya hampir tidak bisa diselamatkan. Saya cari rumah sakit di Kediri, di Baptis, penuh ya. Di Surabaya semua penuh, Bapak Ibu. Saya puji Tuhan, Bapak Ibu. Waktu saya terus hidup di dalam kebenaran, waktu saya terus mencintai jiwa-jiwa, saya terus fokus dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu. Saya terus mau bayar harga kepada Tuhan. Disitulah ada kasih karunia, Bapak Ibu. Ada teman saya yang tolong saya carikan rumah sakit. Dan saat itu ada 2 kamar di rumah sakit Premier Surabaya, Bapak Ibu. Saya boleh dirawat di sana, dan puji Tuhan, Bapak Ibu, saya bisa tertolong, Bapak Ibu. Sejak COVID-19, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua usaha yang saya bangun semuanya hancur, Bapak Ibu. Saya punya usaha money changer juga. Waktu COVID-19, ya, pembelian saya itu dari TKI yang pulang ke Indonesia, dan penjualan saya itu dari travel. Sejak COVID-19, Bapak Ibu, semua usaha saya berhenti total, ya. Itu ada lockdown, jadi TKI nggak bisa pulang ke Indonesia. Saya tidak bekerja kurang lebih hampir 2 tahun, Bapak Ibu. Dan waktu itu saya salah dalam berinvestasi, Bapak Ibu. Saya harus banyak pinjaman di bank. Saya mengalami kredit macet, Bapak Ibu. Ya, saya bayar bunga hampir 1 bulan 200 juta dan beberapa banyak angsuran. Singkat cerita, Bapak Ibu, semua mobil saya terjual. Semua kantor saya disita oleh bank. Pada tahun 2022, Bapak Ibu. Next berikutnya, Bapak Ibu, ya. Saya mengalami pilot, Bapak Ibu. Tidak ada satupun dari aset saya yang ada. Semuanya tersita, Bapak Ibu. Saya nggak punya sesuatu pun dalam hidup saya. Bahkan, Bapak Ibu, ya, saya harus berurusan dengan pengadilan karena ada beberapa orang kreditur yang saya berikan aset, dia tidak mau dan menuntut pengadilan. Saya juga ada masalah dengan perpajakan, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya alami. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu. Ternyata, Bapak Ibu, waktu saya menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup saya tetap ada sampai saat ini, tetap kuat. Hidup saya tak tergoncangkan. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menguatkan saya, bukan kekuatan saya. Yang kedua, saya terus belajar hidup dalam firman. Menjadi seorang yang bijaksana. Bukan hanya tahu firman, mengerti firman. Tapi saya terus belajar hidup dalam firman. Dan saya melakukan setiap kebenaran firman dalam hidup saya. Sekalipun rasanya sulit. Waktu menghadapi masa sukar, Bapak Ibu, ada berapa banyak keluarga yang akan bercerai, Bapak Ibu. Saat itu uang saya terbatas, Bapak Ibu. Tapi saya harus ke Jogja melayani keluarga yang bercerai. Saya juga melayani ke Jember, Bapak Ibu. Ada keluarga yang menghubungi. Melayani ke Sidoarjo, ke kota-kota, ke desa-desa. Saya terus fokus kepada jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Waktu saya terus melakukan dengan firman Tuhan, menjadi orang yang bijak hidup dalam firman. Disitulah saya mendapat kekuatan dari Tuhan. Disitulah ada kasih karunia Tuhan berikan dalam hidup saya. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya terus membangun manusia batinnya setiap hari. Saya terus membangun keintiman bersama Tuhan. Saya terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya berdoa, saya memuji Tuhan. Saya terus hidup dalam persekutuan. Saya terus hidup dalam komunitas, Bapak Ibu. Disitulah, Bapak Ibu, saya tetap bisa menjadi orang percaya yang tetap kuat, tetap tegar di masa yang sukar.
Yang keempat, Bapak Ibu, tiada kemuliaan tanpa penderitaan. Tuhan izinkan masa sukar, Bapak Ibu, dalam kehidupan saya. Next berikutnya, di dalam Daniel 12 ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana yang mengerti dan memahaminya. Goncangan, krisis, masa sukar, kalau Tuhan izinkan untuk membawa kita sempurna seperti Kristus, Bapak Ibu. Siang hari ini, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin saat ini engkau menghadapi masa yang sulit. Banyak masalah, banyak tantangan. Mungkin siang hari ini engkau berputus asa, Bapak Ibu. Rasanya sudah tidak ada jalan keluar. Tapi percaya, Bapak Ibu, siang hari ini ada jalan yang dari Kristus. Ada jalan yang dari Tuhan. Yang tidak tergoncangkan. Siang hari ini, Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus kita ambil supaya kita menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan. Ada jalan Tuhan, ada kebenaran yang Tuhan berikan siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup. Jangan kau jadikan Yesus cuma sebagai juru selamat, Bapak Ibu. Tapi biarlah kau mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup, yang menguasai hidup. Kalau hari ini, siang hari ini, Bapak Ibu, kau merasa kau tidak kuat, merasa kau putus asa, mungkin kau hopeless, mungkin kau sudah menyerah, Bapak. Mari kau percayakan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, kau akan menjadi orang yang kuat. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita menjadi orang yang bijak, Bapak Ibu. Bukan hanya orang yang ngerti firman, tahu firman, tapi menjadi orang yang melakukan firman. Saya percaya, Bapak Ibu, waktu kau menjadikan setiap firman sebagai perintah, dan kau lakukan, kau menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran. Orang yang taat adalah orang yang terus melakukan firman Tuhan. Walaupun itu senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Dan itu harus kau lakukan terus-menerus. Kebenaran firman Tuhan itu. Dan kami percaya, Bapak Ibu, waktu kau menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang melakukan firman, akan menjadi orang yang kuat, orang yang tak tergoncangkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita terus hidup dalam manusia roh. Roh memang penurut, Bapak Ibu, tapi daging kita lemah. Karena itu, Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam daging, kita akan mati, Bapak Ibu. Kita akan lemah. Hidup kita akan tergoncangkan, Bapak Ibu. Hidup kita akan hancur, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, kalau engkau mau menjadi orang percaya yang kuat, orang percaya yang tak tergoncangkan, Bapak Ibu, hiduplah dalam manusia. Bangunlah manusia batinnya setiap hari. Mari engkau terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidupmu akan seperti pohon yang tertanam di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Hidup menjadi orang yang tak tergoncangkan. Hidupmu seperti mata air yang tidak pernah kering, Bapak Ibu. Yang melimpah anugerah Tuhan, yang melimpah mujizat Tuhan, yang melimpah kasih karunia Tuhan. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua yang tertutup Tuhan bukakan mulai siang hari ini dalam nama Yesus, Bapak. Bahwa yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Waktu kau hidup dalam manusia roh. Yang keempat, Bapak, perlu pengorbanan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tiada kemuliaan tanpa penderitaan. Waktu kau terus mau bayar harga sama Tuhan. Berikan hidupmu, berikan waktumu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, ada kasih karunia, Bapak Ibu.
yang Tuhan berikan. Apa yang nggak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, Tuhan berikan untuk orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya Bapak Ibu, goncangan apapun, masalah apapun Bapak Ibu, akan tetap menjadi orang percaya yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun dan siapapun Bapak Ibu. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu yang harus kita kerjakan, kita ambil, kita jadikan tiap firman sebagai perintah Bapak Ibu. Jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jadilah orang yang bijaksana, orang yang melakukan setiap firman Tuhan dan menjadikan setiap firman sebagai perintah. Yang ketiga, mari kita bangun manusia batinnya kita. Setiap hari kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Dan yang keempat, tiada kemuliaan tanpa. Terus bayar harga. Berikan waktu, hidup, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup. Dan kalau engkau melakukan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, itulah jalan yang dari Tuhan, yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati siang hari ini Tuhan. Untuk semua pemirsa dari Smart People di seluruh Indonesia. Masalah apapun yang kau hadapi, krisis apapun yang kau hadapi, jalan sukar apapun yang kau hadapi, saya percaya waktu kau melakukan 4 hal kebenaran firman Tuhan ini, kau akan menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan, menjadi orang percaya yang tetap tegar di masa yang sukar. Itulah jalan yang dari Tuhan yang diberikan atas hidup mulai siang hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub memberkati hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.